Ben. Ketika Ahinovan pulang kan dinyatakan kalah, anggapan mereka kan kalah, begitu. Jadi gimana langkahnya biar mungkin hatinya Novan ini bisa pulang dengan hati legowo, istilahnya kalau orang Jawa itu hatinya lega, legowo, lega Maksudnya dengan pulang ini perasaan yang pulang enak untuk and seterusnya ke tempat orang tua atau cuman pulang sekedar pulang kampung sementara atau gimana ini? ya kita anggap pulang aja lah. Kalau Seutuhnya sih. nanti selanjutnya pulang sementara atau enggak itu ini. Ya Novan, silakan. Oh, jadi tadi intinya Ya. saya belum dapat. Oh, Salah. Bentar, biar dijelasin dulu sama Novan, biar. mau pulang, tinggal di orang tua lagi gitu, nggak balik ke sini. Ya. Oh gitu. Ya. Aku pikir tadi pulang sementara aja Lebaran. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah sih, artinya. Jadi saya itu pulang. Lanjut Novan, silakan Begini, terus. sebenarnya saya itu pulang. Suara saya bagus kan? Aman. Bagus. Sebenarnya saya pulang itu saya ceritakan kasusnya dari awal dulu. Saya berangkat dari rumah awalnya saya masih Kristen. Itu ada masalah atau nggak ada masalah. Oke. Setelah saya mualaf, orang tua dengar, mereka nyuruh pulang, ya kan? Aku bilang enggak, karena saya sudah tahu. Kalau baru saya mualaf, saya pulang, ya kita sudah tahu lah, ya kan? Soalnya ketika mereka mendengar kabar saya, ada apa? Kok tiba-tiba begitu, ya kan? Setelah itu kan kasusnya makin nambah, ditambah saya makin diskusi. Seakan seperti menghina-hina pendeta karena mau membongkar ajaran. Orang tua saya kan merasa sakit hati itu, tapi mereka nggak dendam ke saya. Kasih saya itu atau family dengan saya itu tetap berjalan, bahkan bisa lebih. Oke. Pertama, ditambah setelah itu karena saya itu makin lama makin gas ya, makin terlihat bahwa saya itu memang benar-benar membuktikan ajaran Kristen salah. Akhirnya keluarlah dari ucapan orang tua, ya udah, saya mau lihat sampai di mana. Oke. Langsung saya terima. Oke, saya buktikan. Itu kan? Oke, saya mau lihat. Oke, saya tunjukkan. Perkataan inilah yang menjadi sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan. Yang nanti hasilnya itu dilihat dari realita fakta. Apa realita faktanya? Hasil. Akankah kamu membutuhkan saya? Itu. Saya mau lihat. Masalahnya di situ. Jadi ketika sekarang ini saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terutama di perantauan ini, saya mau kemana? Kan gitu. Jadi saya pun bukan karena mau apa, tapi ya saya mau kalau saya gini, resikonya gini ya. Kalau saya mempertahankan iman saya tidak mau mengaku kalah dengan orang tua, resikonya saya terlantar dulu, benar-benar menjalani penderitaan. Karena kondisi saya sekarang sedang sekarat, ya kan? Orang tua juga nggak peduli. Ya udah, coba buktikan saja dulu. Memang kami lagi dalam proses pertandingan. Silakan. Maaf, selama ini ada kerjaan selama ini sebelumnya. Kerjaan tetap berjalan sih. Ya artinya sampai detik ini kan artinya masih tetap bisa mencari nafkah. Maksud saya gitu. Mencari nafkah bisa. Intinya udah berjalan mau 1 bulan lebih sih. Sekarang ini ya walaupun memang cari maksudnya dapat makan, ya dapat. Cuman masalahnya kenapa saya bilang agak sekarat gitu ya, susah. Karena agak sakit menjalaninya, walaupun nggak kelihatan. Jadi bukan cuma masalah materinya tadi yang sorry tadi putus. Kenapa agak gimana?
Agak sekaratnya kenapa? Masalah apa? Keadaannya gimana ya? Apa? Ngidap penyakit Di tempat sesuatu kerja atau gimana? Penyakit nggak ada. Ya, alhamdulillah. Pertamanya, Terus? saya ada masalah sama bos di sini. Udah berapa? Dan saya masih bertahan di sini karena memang cuman di sini saya itu masih bisa kerja. Karena saya cari-cari tempat lain nggak ada, ya kan? Satu. Dan walau sebenarnya saya sudah nggak nyaman sih, saya merasa sakit. Satu dulu, peraturannya agak lebih nekan ya. Tapi kenapa saya bertahan? Karena memang nggak ada kerjaan lain. Kedua lagi, penghasilan di sini minim. Saya pangkas kerjanya. Terus penghasilan per hari itu cuman 3 orang paling maksimal. Taruh 4 orang. Itu bagi 2. Tarifnya cuma 15.000. Hitung tuh. 4 orang kali 15, 60.000, bagi 2 30. Sehari saya cuma dapat 30.000. Itu sudah maksimal. Lebih seringnya 1-2 orang sehari. Ini udah berjalan sebulan. Ya kan? Nah, jadi keadaan ini bukan cuma materi pun yang ini batin pun tersiksa juga, soalnya kita diomelin, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, ngelawan juga nanti disuruh pergi, bahaya juga kan. Nah itu seperti itu. Jadi saya pulang ini gara-gara nggak bisa tunjukin ternyata saya memang harus balik lagi ke orang tua. Maksudnya saya masih membutuhkan orang tersebut tadi. Tantangan. Gini. Saya gagal tantangan. Coba nanti saya ngobrol sama teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu ya. Coba nanti saya ngobrolin sama teman-teman yang senior. Mungkin insya Allah semoga aja ada yang bisa bantu, entah berupa ada lapangan kerja lain atau apa. Tapi nantilah saya coba obrolin dulu sama teman-teman. Semoga ya doain aja lah. Semoga ada yang bisa bantu lah. Entah ngasih pekerjaan, ada pekerjaan lain atau gimana nanti. Insya Allah lah. Saya bantu ngobrolin dulu tapi ya Novan ya. Nanti saya coba saya info lagi lah. Saya coba bantu semaksimal yang kita bisa. Saya butuh kerja. Ya, siap. Mana Bang Ben Abraham kalau didiskusikan ke API gitu loh. Iya, nanti banyak lah teman-teman. Iya. Nanti kita coba obrolin dulu Cari jalan keluar tentang masalah yang dihadapi oleh Novan. Semoga aja lah ada jalan keluarnya. Doain aja. Sabar aja Novan dulu ya, sabar aja. Iya. Jadi ini di apa namanya dikhususkan Bang Ben ya. Ya. Nanti juga saya mau kirim ini ke Kang Ustadz Alif. Beliau kan ketua API juga, nanti minta gimana caranya gitu agar bisa. Kalau Ustadz Arif itu gimana, Abah? Oh, Kang Ustadz Alif, Kang Ustadz Alif. Gimana? Ketua API itu loh. Oh iya yang Kian Santang kan ya? Oh, bukan. Beda. Kang Ustadz Alif ketua API nanti di ini. Nanti Bang Ben juga ya Bang ya. Iya. Siap. Nanti coba. Sabar aja Novan. Insya Allah saya ada jalan telepon keluar. aja lah. Gimana ya? Jadi kan artinya kalau Bawa ke pesantren aja itu Novan, sambil belajar sambil ikut kerja di pesantren. bisa lebih bagus. Ya bagaimana nanti aja nanti. Ya nanti kita lihat dulu aja lah seperti apa solusi yang ditawarkan teman-teman. Bisa nanti insya Allah ada. Nah, Kan ini untuk saya yakin banyak solusi mau nanti. pulang, ya silahkan nggak apa-apa pulang. Tapi ketika nanti canggung di dalam rumah, ya monggo ketika nanti insya Allah sudah ada siap pekerjaan di sini kan tinggal. Kalau memang mau pulang untuk momen Lebaran kan silakan. Iya silaturahmi nggak apa-apa. Nanti ketika kok ternyata nggak nyaman di rumah atau seperti apa, mungkin kan ketika berangkat ke sini lagi pun itu kan sudah ada yang Ya itu mah gitu. itu mah pertimbangan Novan aja kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu situasi kondisinya. Bentar, sebenarnya saya memang nggak ada niat buat balik kampung karena Oh, ya di udah. kampung itu masalahnya banyak. Jadi untuk silaturahmi itu nggak bisa, susah sebenarnya.
Ya Yang ada mungkin, kalau saya balik kamu itu masalah. ya mungkin Makanya pun untuk saat ketika ini saya jangan berniat, dulu gitu maksudnya Novannya iya, kan. Lagi nggak sebenarnya kondusif, mak benar. iya, makanya pun ketika saya ini karena sudah nggak ada harapan lagi, udah mentok gitulah, ya kan. Ketika saya pengen balik kampung, saya pun diongkosin sama ayah, ya kan. Ketika pulang, dan saya sudah pastikan yang saya hadapi itu masalah besar. Siapa yang mau masalah? Dan saya sudah memang menetapkan saya nyawa taruhan. Memang begitu konsekuensinya. Kamu pikir pendeta-pendeta di sini di dinas itu masih diam? Enggak loh. Banyak yang udah datangin keluarga, banyak. Datangin ayah banyak. Sampai ayah saya kemarin ketika ngerembong nangis-nangis. Ya gini Betul. aja Novan, nanti tunggu kabar. Ya semoga aja dari nanti saya coba diskusikan sama teman-teman ya. Oh ya Novan, nanti DM nomor rekening lah. Nanti insya Allah ada bantuan lah. DM ke saya nomor rekening ya. Enggak, kalau gitu sebenarnya Bang, tadi aku coba minta saran dari Iya, Sabun nggak dan apa-apa, Nek, nggak apa-apa. ya kan? Ini Bang Ben, Iya. nanti saya DM aja Bang Ben. Oke, siap. Tapi sebenarnya Nopan itu belum mentok. Cuman Nopan kemarin belum membuka, ada masalah itu. Nah ini kan buktinya udah dibuka kan, kita dengar tuh, mungkin nanti dapat solusi gitu loh. Yang penting Nopan itu bersabar saat ini dulu. Gitu. Ya insya Allah. Jadi Insya untuk Allah ada jalan keluar. secepatnya nanti. Ya doain aja lah, ada jalan keluar secepatnya lah. Insya Allah ada. Nanti saya DM Bang Ben ya. Oke, siap. DM. Saya sudah Ya ngomong, nih ya saya izin turun dulu ya. ngomong kemarin. Nanti insya Allah saya info lah progresnya. Ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu saya cari. memang nggak apa-apa Ya, hal-hal saya seperti itu kan memang ujiannya kan memang hal-hal seperti itu memang Soalnya ya memang kenapa? kita Kenapa ya? Satu dulu, saya udah nggak bisa minta bantu sama apa saudara-saudara saya yang ada di, kan mereka Kristen semua, saudara-saudara saya, family saya. Nggak mungkin dong satu sisi saya hina-hina pendeta mereka, saya kasih aja, tapi saya juga minta bantu sama mereka untuk cari kerjaan. Kayak nggak ada malu lah saya, kan gitu. iya betul juga sih. Gimana menurut kalian tuh? Ya kalau tadi kan saya nangkapnya kan kamu harus pulang bukan karena itu. Nah ini kan akhir-akhir kamu buka karena itu kan. Ya jadi makanya ya memang satu jalannya harus ada pekerjaan lain itu sih. Ya intinya kalau masalah gitu udah jangan pulang. Iya, Iya, Gitu, saya Mas. juga tadi begitu nangkepnya, Gitu. dikira saya pulang sementara mau nengok orang tua. Tetapi kalau mau memang pulang untuk Ya, yang nggak ada. cerita, belum saatnya saat ini gitu loh. Takutnya nanti kamu belum kuat berhadapan dengan yang di kampung. Karena kalau dengar cerita yang sudah-sudah itu parah kan. Cerita-cerita yang sudah terjadi di teman-teman yang seperti Novan kan agak parah menghadapinya. Jadi Ya insya Allah lah nanti kan Bang Ben nanti juga kalau udah. Novannya udah benar-benar siap, di sini udah agak tenang, nah, boleh berkunjung ke orang tua, Ya harus lah. minimal gini lah, minimal secara ekonomi nggak butuh sama orang lain dulu. Nah, ya Novan istilahnya udah bisa berdiri di kaki sendiri, Iya. baru pulang. Kalau saat ini Novan memang terancam istilahnya imannya, pasti itu diancam, istilahnya bukannya terancam aja, diancam. Makanya itu benar Bang Ben itu ya Bang Ben tuh mudah-mudahan cepet inilah. Semoga ada solusi. Ada Pak. Insya Allah. Ya jangan rumah Insya rojan. Allah, Novan, Pasti ada yang jalan Novan keluar. saat ini butuhnya bersabar sedikit hari lagi gitu loh. Mungkin ada jawaban, insya Allah.
Kemarin kan aku sempat cerita sama Koko supaya gimana ya? Coba dong kok Ajis. Coba dong kok maksudnya kayak cari kerjaan gitulah, ya kan? Cuman aku kan ceritanya nggak langsung tutup poin tuh ya. Kayak cerita-cerita tadi lama, jadi mungkin kurang nangkap kan. Karena kalau aku tutup poin juga, aduh gimana? Yang mudah nangkap pembahasan saya itu cuman ayah loh. Tahu ayah Saiful? Bisa ini nggak? Bisa Ya. telepon pribadi nggak Novan? Jangan DM gitu loh. Bisa. Boleh, Ko Ajis boleh. itu. Nggak ke Ko Ajis itu maksudnya tadi. Ke Ko Ajis tadi Kenapa tuh? bisa telepon langsung, maksudnya bukan lewat DM kan? Aku udah ketemu langsung sama Ko Ajis. Ketemu. Oh, kenapa Udah. Novan istilahnya Tadi- kalau udah secara empat mata seperti itu, tempatnya Novan bercerita ke situ, cerita aja buka gitu lah, pasti nanti dikasih jalan gitu. Novannya masih Ya, berlalu. jadi gini. Iya, aku kan ceritanya itu kayak ngasih kode gitu. Ya udah mah cari kerjaan. Cuman nggak tutup poin. Kalau saya itu sudah lagi sekarat, gitu kan? Ya itu akhirnya tebak-tebakan kayak saya tadi salah paham. Iya. Cuman mungkin Koko kira masih aman lah dia ya kan. Dia nggak tahu kondisinya sebenarnya bagaimana. Jadi dia bilang mungkin masih ada waktu gitulah, ya kan? Soalnya jujur saya orangnya juga gengsi itu minta bantu sama orang. Nah itu dia. Tapi Cuman- sebenarnya begini loh ya Novan. Terkadang butuh terbuka kepada orang-orang tertentu ya, maksudnya ke siapa Novan percaya gitu, buka aja gitu loh, ceritain aja. Nanti melalui orang yang Novan percaya itu, kan di Islam itu mudah sebenarnya. Kalau udah ada nanti yang menyiarkan begini begitu, kompak lah itu orang-orang nanti. Biarlah dikomal-komal tuh. Ya kan, untuk menolong sementara Novan dalam kesulitan gitu loh. Sementara Novan bisa melangkah lagi yang lain gitu. Sambil nanti siapa Iya, tahu ketemu jalan begitu loh. Ya saran saya sih ceritalah kepada siapa Novan yang menurut Novan percaya, Novan ini obrol lah dari hati ke hati bahwa saya itu di sini begini, kalau saya pulang nanti begini gitu loh. Penting itu. Ini kalau sama ayah Saiful apa bilangnya Van? Sama ayah Saiful udah banyak ngebantu saya ya. Udah banyak ngebantu saya. Jadi saya pun udah segan kali ngobrol samanya. Minta bantu lagi udah segan kali. Saya kemarin minta bantunya sama siapa? Tahu Umi Laila. Minta bantu. Ternyata Umi juga. Iya. Saking saya jujur saya udah nggak ada malu karena udah nggak tahu kemana lagi. Walaupun Umi Laila itu cuman saya baru kenal. Udahlah mau nanti dianggap entah apa-apa bodo amat ya. Gue minta bantu aja. Soalnya nggak tahu lagi kemana gitu kan. Udah bilang aja lah mau malu atau gimana, udah buang aja dulu rasa malu gitu kan. Bilang dulu Umi minta bantu dong, pinjam uangnya dulu segini gitu. Saya nggak peduli lagi, saya memang ngerasa waduh malu kali, ini kan cuman kenal di TikTok doang ya kan, cuman gabung-gabung kebal doang. Saya sadar seperti itu, cuman ya saya mau minta bantu ke siapa lagi ya. Tapi Maaf ya, saya minta bantu juga. Maksudnya saya potong gini. Kalau sekedar yang menolong sementara ini, kalau bisa nih kepada orang-orang yang sudah kuat ya, maksudnya yang ada uangnya, Novan tahu orang itu berduit. Kalau bisa Novan jangan bilang berhutang, jangan bilang saja minta tolong bantu saya gitu loh. Karena kalau Novan bilang berhutang, betul Novan lebih baik kalau Novan bilang berhutang, Novan wajib bayar. Tapi Novan kalau itu Novan di mana, minta Novan? Di Tangerang, Abah. Tangerang. Oh, Tangerang itu dekat dengan Jakarta, itu enakan malah dekat Ustadz Baba. Nababan juga kan sebetulnya. Nanti ada Bang Andi ya, Iya. Bang Andi Jelebes nanti.
Sudah saya kirim ke Kang Ustadz Alif. Nanti terus Bang Ben tadi juga nanti mungkin ini. Intinya gini, kalau Nopan ini bukan memerlukan sementara. Kalau bisa minta yang ada yang memberikan pekerjaan itu aja yang betul Bang. Benar. Iya. Jangka panjang. Iya. Itu. Emang ada Bang Andi, kalau Bang Andi naik silakan Bang Andi. Kalau ada Bang Andi silakan multi aja naik Bang. Nggak ada, nanti lewat jalur belakang aja, nanti takutnya di framing juga sama mereka. Iya. Betul. Udahlah, yang penting udah kita gerak. Nah, ini kan udah ada jembatan yang buat menyampaikan. Udah cukup lah. Udah pada tahu kan, Abah tahu, udah di Bang Ben tahu. Iya. Udah calling sana sini lah Nopan, udah usah cerita lagi. DM aja. Iya. Takut kamu nanti di framing lagi, Islamnya lagi kena. Jadi ini judulnya mau diganti apa enggak kalau kayak gini nih? Soalnya kan tadi waktu aku minta saran sama Bunda Neng, kan jujur aku percaya sama Bunda Neng. Aku sudah chat Ustadz Abuya. Soalnya kan pertama tadi aku mau ngechat Ustadz Abuya karena yang pertama aku melakukan yang aku percaya itu Ustadz Abuya. Soalnya aku suka narasnya ketika memberikan jalan gitu kan. Iya. Tapi nggak dibalas sampai sekarang, ya kan? Coba naik komal aja. Coba naik komalnya bilang. Saya coba mohon dulu ya. Ada Bang Andi iya. itu. Bang Andi suruh naik katanya ada. Emang ada Bang Andi? Nggak ada. Nggak ada. Nah udah, saya tak turun dulu coba ke Kang Ustadz. Ya, insya Allah. Siap. Kita Siap, Bapak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jadi kan gue minta bantu tuh sama maksudnya gue minta kayak gimana solusi gitu kan, solusi dalam seperti ini tadi. Nih kalau misalnya gue ambil kesimpulan seperti ini, kira-kira harusnya gimana tuh? Kan dalam menghadapi masalah ini otak gue juga gimana ya, gue nggak bisa ambil kesimpulan gitu kan. Jadi gue hanya mengetahui kasusnya, tapi cara menjalankannya itu proses yang aku tahu itu membuat aku ragu sendiri. Jadi aku minta saran ke dia, maunya aku itu ya mana tahu dia bisa berikan solusi. Oh ya udah kamu pakai cara ini aja gitu kan, atau memang ada cara lain, itu kayak curhat gitu kan sebenarnya. Cuman nggak ada. Ya udah gue naik di komalnya Bunda Neng tadi, bukan Bunda Neng sih, si apa ya, Bang Iwan. Bang Iwan. Iya, Bang Iwan Opung yang dari Pekanbaru. Nah gue naik, mereka kasih saran saya di situ, kasih. Setelah itu kami sepakat di situ, udah kamu pulang aja nggak apa-apa. Tapi satu ya kamu berhenti dulu diskusi, ya kan? Nah, sekarang problemnya di sini kan berhenti diskusi ini menurutku sesuatu hal yang berat, ya kan? Kalau saya berhenti diskusi dulu, oke, keputusannya sudah bulat, saya ikutin tuh pulang kampung, oke. Tapi saya berhenti diskusi. Nah, jadi makanya saya kasih judulnya berhenti diskusi. Tetapi dalam tema di sini juga saya kan mikirnya gini, nggak mungkin juga saya langsung pulang, tetapi masih belum aman keadaan. Nah, saya juga minta saran lagi. Kira-kira kan kasusnya begini nih, kan teman-teman banyak yang tahu bagaimana saya dalam dunia diskusi ini, ya kan? Kira-kira ada nggak saran cara menghadapi ini nanti kasusnya begini, cara-caranya lebih spesifiknya begini, ya kan? Memang tadi ada saran bilang ke saya begini, udah nggak usah nggak usah klarifikasi, nggak usah. Tapi yang mendengar saya kan, yang sudah menandai saya kan sudah umum, bahkan ribuan orang, iya kan? Oke, bisa jadi nanti yang satu orang nggak dendam, ya kan? Tapi orang lain masih belum terima. Jadi memang ini harus benar-benar kedengar semua dulu. Mereka benar-benar nggak dendam lagi, takutnya lewat belakang. Banyak loh yang juga nanti aku sampai ngerti itu apa itu yang pokoknya penghujatan kata nias itu kan sampai sering banget naik kan, ya kan? Yang orang nias itu naik kan.
soalnya kan sasaran aku kan tahu aja lah dalam diskusi, kalau bukan pendeta, pastor, paus lah mempertanggungjawabkan ini bukan orang kecil yang ya kan. Ini berarti langkahnya, berarti kalau gini jelas. Aku soalnya tadi belum ketemu juga poinnya, karena kemarin kan sebenarnya kan Ahi kan udah sempat kemarin kan sudah ragu juga dengan pekerjaan ini kan. Tapi ternyata kok setelah beberapa hari berjalan aja kan, saya pikir udah clear di situ. Makanya aku nggak berpikiran ke situ lagi kayak gitu. Nah ini tadi kalau kamu buka kayak gini dari awal ya mungkin beda lagi cerita. Ya kan, Tapi nggak apa-apa sih, apa yang sudah masuk ini tadi juga ya mungkin saran-saran juga, nggak bagus juga. Saya mungkin nanti di lain konteks. iya. Nah lanjut. Itu memang dasar aja itu. Apa yang disampaikan Ustadz itu nggak hanya kaitannya dengan kasus ini. Intinya Ya. menjawab Nopan itu untuk saat ini yang lebih baik jangan pulang dulu, pulang nanti kalau Nopan sudah punya ongkos sendiri, balik ke sini bisa ongkos sendiri, selama di sana pegang uang, nah itu pas pulang temui orang tua, minta maaf secara ini ya, secara anak kepada orang tua. Ya berbakti berbaik-baiklah, ketemu orang tua gitu di kampung. Nah, tapi kalau untuk saat ini ya itu dia, ada ancaman dan terancam, yang ngerinya di situ. Jadi belum aman gitu loh. Ada yang DM aku, Ahi. Kemarin ada yang DM aku. Ini katanya otak udang baca Al-Quran katanya. Muslim ini dia. Muslim DM otak udang. Nggak ngerti maksudnya apa DM. Otak udang baca Al-Quran gitu katanya. Nggak ngerti maksudnya apa. Ya Allah. Kalau memang ya gimana ya, kadang memang orang yang berkomal-komal seperti ini kan memang nggak paham ya apa yang kita sampaikan, untuk apa tujuan kita seperti apa, kan mereka nggak paham ya. Seakan-akan seakan-akan kita itu, mohon maaf, kok sok pinter gitu, mungkin ya anggapan mereka yang lebih pinter dari kita mungkin beranggapan seperti itu kan. Iya kan? Pasti itu. Nah, mereka nggak ngerti tujuan kami itu apa ya kan, tujuan kita ada komal-komal seperti ini seperti apa kan nggak ngerti. Coba kalau memang dia pinter naik terus diskusi, yang ada malah saya kemarin juga agak heran saya. Ini cerita aja ya, bukan bermaksud apa-apa, cerita aja. Ketika ada Muslim naik komal, dia mengajak diskusi dengan santun, dengan santun. Tapi ternyata dia itu baru tahu adanya komal-komal seperti ini, itu baru tahu. Jadi ketika ada narasi dari Kristen itu bla 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 bla, itu diiyain terus sampai yang di bawah itu pada geger. Udah, ini bukan ceramah, ini bukan pidato, ini bukan khotbah, di stop, dilawan, dibantah, dan lain-lain. Karena apa? Karena narasi yang dibawakan Kristen itu selalu diiyakan. Kita nggak ngerti dia mau larinya kemana, itu nggak ngerti juga. Akhirnya saya potong di situ. Tadi gue scroll TikTok, gue udah naik, tapi kenapa gue turun? Satu dulu, ketika dikasih hadis-hadis palsu, dia malah gugur sendiri. Gue bilang ya Allah, Lahap kan? Kalau saya nggak ambil kesimpulan tadi, sudah nggak mau diskusi, saya jawab serius. Cuma Tapi kalau kita dikasih hadis-hadis palsu itu kadang menyakitkan. benar-benar. Makanya pun ketika saya mengatakan saya nggak mau diskusi, ya Allah, saya nggak tahu entah saya ini bisa tahan melihat framing seperti ini. Itu dulu yang paling.